warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almas Novinelicia, NIM 191010210062. Saya Sinta Nuriyah Masnayati, NIM 191010210076. Perkenalkan, nama saya Ivanuddin Syafrizal Farisan Putra, NIM 1910211193. Halo, perkenalkan, nama saya Rizka Dianingrum, NIM 191010211199. Perkenalkan, nama saya Wardatul Munawaroh, NIM 191010212225. Perkenalkan, nama saya Ervita Sari, NIM 191021021230. Perkenalkan, nama saya Sylvia Marta, NIM 191010211260. Teknik akuntansi keuangan sektor publik. Sistem akuntansi yang dirancang dan dijalankan secara baik, maka akan menjamin dijalankannya stewardship dan accountability yang baik juga. Nah, dalam bab ini akan dibahas tentang teori akuntansi sektor publik, yaitu teknik-teknik akuntansi. Nah, teknik-teknik akuntansi itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada akuntansi anggaran, ada akuntansi komitmen, ada dana akuntansi, dan basis akuntansi. Nah, basis akuntansi sendiri dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada basis kas, basis akrual, dan basis kas menuju akrual atau transisi kas ke akrual. Selanjutnya yaitu teori akuntansi sektor publik. Teori akuntansi berkaitan erat dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan terhadap pihak eksternal. Nah, sebenarnya teori akuntansi ini masih dipertanyakan apakah memang benar adanya suatu teori akuntansi atau tidak. Nah, suatu teori perlu didukung oleh beberapa riset yang di dalamnya terdapat beberapa hipotesa yang diuji kebenarannya. Pada dasarnya ada 3 tujuan mempelajari teori akuntansi. Yang pertama yaitu untuk memahami praktek akuntansi yang saat ini ada, dan yang kedua untuk mempelajari suatu kelebihan dan kekurangan praktek akuntansi yang sedang dilakukan, dan yang ketiga yaitu untuk memperbaiki praktek akuntansi yang ada di masa yang akan datang. Pengembangan akuntansi keuangan sektor publik itu diperlukan untuk memperbaiki praktek akuntansi yang dilakukan saat ini. Nah, hal ini terkait dengan upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan, yaitu untuk menghasilkan laporan keuangan yang disajikan atau menyajikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Nah, untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan dapat diandalkan, itu ada beberapa hambatan yang dialaminya. Meliputi ada objektivitas, konsistensi, daya banding, tepat waktu, ekonomis dalam penyajian laporan, dan materialitas. Yang pertama adalah objektivitas. Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen untuk melaporkan kinerja yang telah dicapai oleh manajemen dalam periode waktu tertentu kepada pihak eksternal yang menjadi stakeholder organisasi. Masalah objektivitas juga dapat dijelaskan melalui teori kontrak yang menghasilkan hubungan keagenan. Yang kedua adalah konsistensi. Konsistensi di sini maksudnya adalah penggunaan metode akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan selama beberapa periode berturut-turut. Tujuannya agar laporan keuangan dapat diperbandingkan kinerjanya dari tahun ke tahun. Ketiga adalah daya banding. Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi lain yang sejenis. Kendala daya banding di sini ada kaitannya dengan objektivitas dan konsistensi. 4. Tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Permasalahannya, semakin banyak kebutuhan informasi, maka semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan. Kelima adalah ekonomis dalam penyajian laporan. Penyajian laporan keuangan ini membutuhkan biaya, sehingga semakin banyak informasi yang dibutuhkan, maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan.
Yang terakhir adalah materialitas. Suatu informasi dianggap material apabila mempengaruhi keputusan, atau jika informasi dihilangkan, maka akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Perlunya sistem akuntansi sektor publik. Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Pada sektor publik, pengambilan keputusan terkait dengan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Aturan dasar sistem akuntansi keuangan sebagai berikut. 1. Identifikasi kegiatan operasi yang relevan. Hanya kejadian dan kegiatan ekonomi yang relevan saja yang akan dicatat dalam sistem akuntansi keuangan. 2. Pengklarifikasian kegiatan operasi secara tepat. Penentuan waktu untuk sikap setiap jenis operasi. Dan prinsipnya pada suatu operasi dapat dicatat atau diakui pada tahap tertentu dari proses transaksi. 3. Adanya sistem pengambilan untuk menjamin reliabilitas sistem pengendalian ini memiliki dua komponen, yaitu komponen formal dan substansial. 4. Menghitung pengaruh masing-masing operasi. Terdapat beberapa kesamaan akuntansi keuangan baik pada publik maupun swasta. Sebagai contoh, pada kedua sektor tersebut direkomendasikan untuk menggunakan sistem pembukuan berpasangan dalam pencatatan akun-akun transaksi. Standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar tersebut. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disediakan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan, serta menyulitkan dalam proses audit. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi. Yang pertama, standar tersebut memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. Yang kedua, standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integrasinya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta membuktikan kewajarannya. Yang ketiga, standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan serta regulasi ekonomi, dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya. Dan yang keempat, standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan penetapan standar yaitu menghindari terjadinya overload. Overload ini terjadi ketika yang pertama, standar terlalu banyak. Yang kedua, standar terlalu rumit. Yang ketiga, tidak ada standar yang tegas, sehingga sulit untuk membuat pilihan dalam penerapannya. Yang keempat, standar mempunyai tujuan yang sifatnya umum, sehingga gagal dalam menyajikan perbedaan kebutuhan di antara penyaji dan pengguna. Yang kelima, standar kurang spesifik sehingga gagal dalam mengidentifikasi perbedaan antara entitas publik dan entitas non-publik, laporan keuangan tahunan dan intern, serta organisasi besar dan kecil. Dan yang terakhir, pengungkapan yang berlebihan
pengukuran yang terlalu kompleks ataupun kedua-duanya. Kemudian, teknik-teknik akuntansi sektor publik. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa teknik akuntansi yang dapat diadopsi oleh sektor publik. Yang pertama, akuntansi anggaran, yang kedua akuntansi komitmen, dan yang ketiga akuntansi dana. Pada dasarnya, ketiga teknik tersebut bersifat mutually eksklusif, yang berarti penggunaan salah satu teknik tersebut tidak berarti menolak penggunaan teknik yang lain, sehingga dapat menggunakan teknik yang berbeda-beda, bahkan dapat menggunakan teknik tersebut secara bersama-sama. Yang pertama, akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan atau double entry. Nah, tujuan utamanya ini untuk menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Latar belakang teknik akuntansi anggaran ini yaitu bahwa anggaran dan realisasi harus selalu dibandingkan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi apabila terjadi selisih. Namun, akuntansi anggaran lebih menekankan pada bentuk dan akun-akun keuangan, bukan isi dari akun itu sendiri. Nah, kelemahan teknik akuntansi anggaran ini yaitu teknik ini sangat kompleks, akan lebih mudah dan lebih komprehensif apabila akun-akun yang ada menunjukkan pendapatan dan biaya aktual, dan anggaran menunjukkan pendapatan dan biaya dianggarkan. Akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dilakukan. Sistem akuntansi akrual mengakui biaya pada saat faktur diterima dan mengakui pendapatan ketika faktur dikeluarkan. Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Agar manajer dapat mengendalikan anggaran, ia perlu mengetahui berapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau digunakan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Agar manajer dapat mengendalikan anggaran, ia perlu mengetahui berapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau digunakan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Akuntansi dana atau fund accounting. Dalam tahap awal, perkembangan akuntansi dana, pengertian dana atau fund dimaknai sebagai dana kas atau cash fund. Namun saat ini dana dimaknai sebagai entitas anggaran dan entitas akuntansi yang terpisah, termasuk sumber daya non-kas dan utang diperhitungkan di dalamnya. Teori akuntansi dana pada awalnya dikembangkan oleh Vetter 1947 untuk tujuan organisasi bisnis. Perusahaan pribadi dengan perusahaan badan memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, perusahaan perseorangan atau milik pribadi kurang menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan yang dimiliki oleh publik atau perseroan terbatas. Yang kedua, adanya kesalahan dalam memahami makna entitas. Berdasarkan kedua hal tersebut, Vetter berpendapat bahwa reporting unit harus diperlukan sebagai dana atau fund, dan organisasi harus dilihat sebagai satu dana atau satu rangkaian dana. Sistem akuntansi dana adalah metode akuntansi yang menekankan pada pelaporan pemanfaatan dana, bukan pelaporan organisasi itu sendiri. Terdapat dua jenis dana yang digunakan pada organisasi sektor publik. Yang pertama, dana yang dibelanjakan atau expendable fund digunakan untuk mencatat nilai aktiva, utang, perubahan aktiva bersih, dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Akuntansi ini digunakan pada organisasi pemerintah. Yang kedua, ada dana yang tidak dibelanjakan atau non-expendable funds untuk mencatat pendapatan, biaya, aktiva, utang, dan modal untuk kegiatan yang sifatnya mencari laba atau keuntungan. Jenis dana ini digunakan pada organisasi bisnis.
Sistem akuntansi pemerintah yang dilakukan dengan menggunakan konsep dana memperlakukan suatu unit kerja sebagai entitas akuntansi atau accounting entity dan entitas anggaran budget entity yang berdiri sendiri. Penggunaan akuntansi dana merupakan salah satu perbedaan utama antara akuntansi pemerintah dengan akuntansi bisnis. Basis dan sistem pencatatan akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama yaitu basis kas atau cash basis. Pada penerapan berbasis kas ini, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Manfaat utama pada penerapan cash basis yaitu untuk mencerminkan pengeluaran yang aktual, real, dan objektif. Pencatatan dengan basis kas kurang mencerminkan kinerja secara keseluruhan, dikarenakan belum dapat menyajikan hak dan kewajiban organisasi secara utuh. Yang kedua, yaitu basis akrual atau accrual basis. Pencatatan akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Basis akrual agak berbeda antara proprietary fund dengan governmental fund, dikarenakan biaya diukur dalam proprietary fund. Sedangkan expenditure fokusnya pada general fund. Expenditure merupakan jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan selama periode akuntansi. Karena governmental fund tidak memiliki catatan modal dan utang, expenditure yang diukur, bukan expense. Pengaplikasian accrual basis dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya merupakan untuk menentukan cost of service dan charging for service, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik, serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Akuntansi berbasis akrual membedakan antara penerimaan kas dan hak untuk mendapatkan kas, serta pengeluaran kas dan kewajiban untuk membayarkan kas. Oleh karena itu, dengan sistem akrual, pendapatan dan biaya diakui pada saat hak diperoleh atau inlet, ataupun kewajiban terjadi atau incurred, tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan. Beberapa negara telah mereformasi akuntansi sektor publik di lingkungan mereka, terutama perubahan dari cash basis menjadi accrual basis. New Zealand merupakan negara yang sukses menerapkan sistem accrual basis yang sudah dilakukan sejak tahun 1991. Basis kas menuju akrual atau transisi kas ke akrual. Dengan perbedaan karakteristik tersebut, tentunya peralihan bisnis akuntansi dari kas menjadi akrual membutuhkan beberapa penyesuaian, antara lain pada standar akuntansi, sistem akuntansi teknologi informasi pendukung, serta mindset dan pengetahuan para pengelola keuangan dan penyusunan laporan keuangannya. Pada masa transisi dari basis kas ke basis akrual menjadi entitas sektor publik, penerapan bisnis modifikasi yang sering disebut dengan kas toward akrual atau kas transition to akrual. Single entry dan double entry. Pencatatan transaksi keuangan dalam praktek akuntansi menggunakan dua sistem, yaitu single entry dan double entry. Single entry merupakan sistem catatan tunggal, artinya setiap transaksi keuangan hanya dicatat di jurnal sekali. Single entry pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama demi kemudahan dan kepraktisian. Double entry ditunjukkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang auditable dan traceable. Dari sistem single entry adalah double entry dipandang sebagai solusi yang mendesak untuk diterapkan.
Hal ini dikarenakan penggunaan sikli antri tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mencerminkan kinerja. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe, like, dan komen video kelompok kami. Terima kasih.